Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kalian apa kabar? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Aini dengan nomornya 22080200090 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di video ini, saya akan membahas tentang isu-isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Isu global yang saya akan bahas yaitu tentang pentingnya keberagaman budaya di dunia. Kenapa sih kita harus belajar tentang pentingnya keberagaman budaya di dunia? Belajar tentang pentingnya keberagaman budaya di dunia itu penting, karena ini melibatkan orang-orang dari banyak tempat di dunia. Setiap tempat punya cara hidup yang berbeda, seperti bahasa, makanan, dan pakaian mereka sendiri. Kita belajar tentang ini agar bisa menghargai dan mengerti cara orang lain hidup. Apakah pentingnya keberagaman budaya di dunia ini termasuk isu global? Ya, ini termasuk isu global karena melibatkan semua orang di seluruh dunia dan penting untuk dipelajari supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai di dunia yang besar ini. Keberagaman budaya meliputi banyak hal yang berbeda. Di dunia ini, setiap negara dan masyarakat memiliki tradisi yang unik, bahasa-bahasa yang berbeda, makanan khas, pakaian, tradisional, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Misalnya, di Indonesia, kita punya banyak suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Bali, Minang, dan banyak lainnya. Setiap suku punya cara hidup dan pakaian adat yang berbeda-beda. Memahami keberagaman budaya di dunia membantu menghargai perbedaan. Ketika kita belajar tentang keberagaman budaya di dunia, kita jadi tahu bahwa tidak semua orang tinggal dan hidup dengan cara yang sama. Hal ini membuat kita bisa lebih menghargai perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Misalnya, di suatu tempat, masyarakatnya mungkin memakai pakaian yang berbeda-beda dengan pakaian yang biasa kita kenal di daerah kita. Contoh-contoh budaya di berbagai negara. Kita bisa belajar banyak hal menarik dari berbagai negara di dunia. Misalnya, di Jepang, orang-orang mengenakan kimono yang indah dan mereka punya tradisi minum teh yang disebut tea ceremony. Di India, kita bisa melihat orang-orang memakai sari yang warnanya cerah dan berpartisipasi dalam festival warna Holi yang meriah. Sedangkan di Afrika, ada tradisi tarian yang energik dan pakaian tradisional yang berbeda-beda setiap suku. Sementara di Amerika Latin, kita bisa menemukan makanan lezat seperti tacos dan tarian samba yang menyenangkan. Nilai-nilai yang mungkin sama di antara budaya yang berbeda. Meskipun budaya-budaya di dunia ini berbeda-beda, ternyata ada beberapa nilai yang seringkali sama di antara mereka. Contohnya, di banyak budaya, nilai keluarga sangat dihargai. Selain itu, nilai seperti kejujuran, yaitu selalu berkata yang benar, juga ditekankan dalam banyak budaya. Begitu juga dengan rasa hormat terhadap orang tua, yang penting di hampir setiap budaya di dunia ini. Tantangan global. Pentingnya mempertahankan identitas budaya sambil kita mempromosikan kerjasama antar budaya. Ketika menghadapi tantangan global ini, sangat penting untuk kita memperhatikan identitas budaya kita sendiri. Hal ini berarti kita tetap menjaga tradisi, bahasa, dan nilai-nilai yang sudah kita miliki dari nenek moyang kita. Namun, kita juga harus mempromosikan kerjasama antar budaya, yaitu saling bekerja sama dan belajar satu sama lain tanpa menghilangkan identitas kita sendiri. Dengan memahami tantangan global yang terkait dengan keberagaman budaya, kita bisa belajar pentingnya menjaga dan menghormati budaya mereka sendiri sambil bersikap terbuka terhadap budaya di dunia ini. Jangan sampai karena kita terlalu asik mempelajari budaya orang atau budaya negara lain, kita jadi melupakan identitas diri kita atau budaya diri kita sendiri. Kita boleh mempelajari budaya dari negara mana saja, tapi kita tetap harus bangga dengan identitas diri kita sendiri.
Contoh tindakan konkret untuk mempromosikan penghargaan terhadap budaya lain. Ada banyak cara yang bisa dilakukan kita untuk mempromosikan penghargaan terhadap budaya lain. Misalnya, mereka bisa mengikuti kegiatan budaya di sekolah seperti festival internasional atau pertunjukan seni dari berbagai negara. Mengunjungi museum budaya juga bisa membantu mereka memahami lebih dalam tentang sejarah dan kekayaan budaya dari berbagai belahan dunia. Dengan cara ini, anak-anak dapat belajar untuk menghargai dan menghormati budaya lain sejak dini, sehingga mereka menjadi generasi yang menghormati perbedaan dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Apa sih kesimpulan dari kita belajar tentang keberagaman budaya di dunia? Belajar tentang keberagaman budaya di dunia membuka mata kita terhadap berbagai tradisi, bahasa, makanan, dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Hal ini membantu kita lebih menghargai perbedaan antar masyarakat dan memperluas pandangan kita tentang dunia. Keberagaman budaya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Keberagaman budaya bukan hanya tentang belajar hal-hal baru, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Kita bisa belajar nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan rasa ingin tahu dari budaya lain. Hal ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih terbuka pikiran dan menghargai keberagaman di sekitar kita. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai atau toleransi, hal ini membuat kita menjadi bisa hidup rukun dan damai di dunia yang luas ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.